Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan 11. Ini adalah kelanjutan dari model gravity terkait dengan analisis interaksi keruangan, tapi dengan variabel-variabel lainnya atau alat analisis lainnya. Di sini kita akan belajar aplikasi interaksi keruangan dengan model potensial gravitasi Hansen. Kemudian selanjutnya dengan model tingkat aksesibilitasnya. Kemudian selanjutnya adalah indeks konektivitas dan indeks sentralitas. Sekarang kita dengan model potensial gravitasi Hansen ya. Berbeda dengan model gravitasi yang dengan mempertimbangkan daya tariknya dilihat dari jarak dan jumlah penduduk. Kalau Hansen ini dilihat dari ketersediaan lapangan kerja dan adanya lahan kosong. Lahan kosong sini adalah lahan kosong yang memang layak dan sesuai diperuntukkan sebagai kawasan permukiman. Kemudian origin daerah asal tidak diperinci dalam subwilayah, hanya destination. Jadi kalau kemarin pertemuan ke-10 itu daya tarik I terhadap J, I-nya itu adalah origin dan J-nya adalah destination. Kalau ini dibalik, gravitasi Hansen ini dilihat dari J sebagai destination terhadap I. Seperti itu. Jadi tadi ya, origin tidak diperinci dalam subwilayah, hanya destination yang diperinci. Kemudian aksesibilitas indeks, adanya unsur daya tarik yang terdapat di suatu wilayah dan kemudian untuk mencapai wilayah tersebut. Nah, indeks aksesibilitas ini bisa dilihat di modul. Rumus perhitungannya menggunakan variabel total kesempatan kerja pada zona J dapat diganti dengan variabel lainnya seperti pendapatan per kapita, kemudian PDRB dan lainnya. Kemudian juga dilihat dari eksponen jarak. Kemudian untuk pangkat B-nya dalam eksponen jarak itu bisa menggunakan nilai angka 2. Kemudian apabila melihat keterkaitan J terhadap wilayah-wilayah lainnya, J terhadap I, J terhadap K, nah itu nanti bisa dijumlah menggunakan perhitungan sigma. Kemudian selanjutnya dilihat indeks aksesibilitasnya dari lahan kosong atau tersedianya fasilitas lain sebagai daya tarik. Lahan kosong ini disebut sebagai holding capacity. Lahan kosong yang tidak sesuai untuk analisis ini tidak diperhitungkan. Misal tingkat kelerengannya terjal. Misalkan untuk menentukan kawasan permukiman digunakan variabel kelerengan yang landai. Jadi kalau kelerengannya terjal maka harus dikeluarkan atau tidak dipertimbangkan dalam analisis ini. Kemudian untuk menentukan kawasan permukiman harus berada di kawasan yang aman dari rawan bencana. Apabila kawasan tersebut tidak aman, maka bisa dikeluarkan atau tidak dipertimbangkan dalam analisis indeks aksesibilitas ini. Kemudian apabila tidak tersedia fasilitas juga bisa dikeluarkan dari indeks aksesibilitas. Nah, dari gabungan antara aksesibilitas indeks dan holding capacity ini diperhitungkan dengan menghitung potensi pengembangan daerah tersebut. Jadi potensi pengembangan di modul itu disebut dengan DI. DI itu variabelnya terdiri atas indeks aksesibilitas yang tadi bisa diperhitungkan dari analisis indeks aksesibilitas, yaitu dari variabel kesempatan kerja dan jarak itu dikali dengan ketersediaan lahan kosong. Jadi DI potensi pengembangan kawasan didapatkan dari A atau indeks aksesibilitas dikali dengan ketersediaan lahan kosong atau holding capacity. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita
melihat dari model tingkat aksesibilitas. Aksesibilitas ini melalui sistem transportasi, melalui jaringan-jaringan yang terbentuk dari jaringan jalan atau sistem transportasi tersebut. Dari jaringan jalan tersebut menghubungkan kawasan-kawasan permukiman atau pusat-pusat permukiman yang ada di wilayah tersebut. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, rendahnya biaya, dan usaha untuk melakukan perpindahan. Jadi jika analisis Hansen atau analisis aksesibilitas itu mempertimbangkan jarak, tapi di tingkat aksesibilitas nih memperhitungkan sistem jaringan transportasi, ketersediaan lahan, sarana transportasi, dan kuantitas jaringan jalan dan penggunaan lahan. Perhitungannya itu menggunakan rumus T sama dengan PI kali PJ, yaitu jumlah penduduk di wilayah I dan di wilayah J, dibagi dengan jarak dan dikali dengan fungsi Z. Fungsi Z ini adalah ukuran daya tarik kota I. Misalkan lapangan kerja, luas pertokoan, jumlah fungsi pelayanan, dan daya tarik lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke indeks konektivitas. Indeks konektivitas adalah perbandingan antara jumlah satuan permukiman kota dalam suatu wilayah dengan jumlah jaringan sistem transportasi. Jadi ini bisa dilihat jaringan-jaringan di halaman 7 di modul. Jaringan-jaringan transportasi yang menghubungkan antara pusat permukiman. Jadi dihitung berapa jumlah jaringannya dan berapa simpul pusat permukiman, seperti itu. Kemudian ini ada indeks sentralitas. Indeks sentralitas ini hampir sama dengan indeks konektivitas. Hanya perhitungannya menggunakan nilai konik dan nilai simbol. Kalau nilai konik itu adalah jumlah maksimum keterhubungan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kemudian kalau simbol itulah jumlah keterhubungannya suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Misalkan ini kalau konik itu maksimalnya berapa rute atau berapa jaringan untuk menuju wilayah yang ditentukan. Kalau simbol itu adalah berapa rute yang bisa mencapai lokasi tersebut. Contohnya ada di modul. Mungkin untuk mendalami materi ini lebih lanjutnya bisa diulas kembali, dibaca kembali dalam modul. Cukup sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.